Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar tentang perbedaan some, many, any, much, many. Ya, some, any, much, many. Ini bacanya many ya. How many ya. Nah, sekarang much itu digunakan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Kita sudah sering belajar benda yang nggak bisa dihitung itu benda yang membutuhkan alat bantu seperti liter, rupiah, kilogram, atau membutuhkan wadah. Ya kayak gula ini kan membutuhkan wadah, membutuhkan tempat, atau dia membutuhkan kilogram gitu ya. Kayak pasir ini kita nggak bisa ngambil pakai tangan, dia membutuhkan wadah. Maka dia pakai much, dan ciri-cirinya ketika jamak dan tunggal dia tidak ada perubahan bentuk. Sugar ya sugar aja, mau banyak mau sedikit ya sugar, nggak ada S-nya. Kalau many ya, mana tadi many? Kalau many dia ada perubahan. Nah ini harusnya how many fruits, saya kasih S ini. Ada perubahan. Many people ada perubahan ini. Many people kenapa? Dia asalnya kalau satu orang dia pakainya person, kalau banyak orang pakainya people. Jadi tunggal dan jamaknya ada perubahan. Nah perbedaannya sama some itu bisa dipakai untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Jadi ini kayak ini friend, ini kan kalau banyak friendnya dikasih S, dia boleh pakai some. Nah milk ini benda nggak bisa dihitung, kenapa? Dia cairan, butuh wadah, atau dia butuh liter ya, butuh ukuran. Nah itu dia pakainya some juga boleh. Nah bedanya apa sih? Nah beda pemakaiannya some, many, sama much itu ketika kamu ketemu soal milk, terus jawabannya hanya ada some, many, sama much, kamu harus jawab much, tidak boleh jawab some. Jadi lebih spesifik, harus jawaban yang lebih spesifik. Kecuali kalau nggak ada much, maka kamu boleh jawab some. Nah kalau ada pertanyaannya friend nih dikasih S, kan harusnya jawabnya many. Terus ada some sama many, kamu harus jawab many. Ketika nggak ada many, kamu jawabnya boleh some ya. Nah ciri-cirinya some itu ketika bisa dihitung dia dikasih S, bendanya ketika bendanya much, ini harusnya kan pakai much. Ketika nggak bisa dihitung dia nggak dikasih S. Nah itu some itu untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Nah kalau any, nah terus nanti dulu bedanya di sini nak. Gini ya, ketika pertanyaan nih, di sini nanti nih, ketika pertanyaan have you got any banana, kan ketika pertanyaan any ini jawabannya biasanya negatif. Kalau any pakainya yang negatif, bukan biasanya. Kalau jawaban any pakai yang negatif ya. Jawaban any nih, no we haven't got any, but we've got some orange. Ketika jawabannya positif dia pakainya some ya. Ketika jawabannya negatif dia pakai any ya. Ketika pertanyaan kalau ada any sama some, dia harus dipakai any dulu. Nah jadi lebih spesifik pakai any. Some itu untuk semua benda bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, tapi untuk pertanyaan kita lebih menggunakan any daripada some. Nanti kalau jawaban ketika negatif pakai any, ketika positif pakai some ya. Nah selanjutnya ini nak, untuk lot of ya. Untuk lot of many, how many, many sama much biasanya dipakai dalam saat pertanyaan. Tapi ketika jawaban dia biasanya pakai I have a lot of money nih. How much money do you have? I have a lot of money. Nah sekarang gini nak, ini kan a lot of juga dipakai untuk benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Bisa digantikan posisinya sebagai much atau many ya. Yang membedakan dengan many atau much adalah bahwa kebiasaan penggunaannya. Kebiasaan penggunaan aja, nggak banyak apa. Jadi kalau pertanyaan how much money do you have, kita boleh jawabnya I have a lot of money. Jadi untuk a lot of, many, much, dan some nanti akan ibu bahas di video berikutnya di dalam bentuk soal. Demikian pembahasan dari ibu, semoga bermanfaat.